Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Agustina dari Prodi S1 Akuntansi semester 3. Di sini saya akan memaparkan hasil jawaban saya dari studi kasus komprehensif bab 6. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen versus auditor. Bab 6 dengan jelas membatasi tanggung jawab manajemen menyusun laporan dan auditor menyatakan pendapat dengan menggunakan kasus Garuda. Analisislah kegagalan spesifik dari kedua belah pihak, sejauh mana kegagalan auditor dapat dikaitkan dengan penipuan canggih oleh manajemen dibandingkan dengan kegagalan auditor itu sendiri dalam menjalankan tugas profesionalnya. Jawabannya, tanggung jawab manajemen adalah tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen, bukan di pundak auditor. Sedangkan tanggung jawab auditor yang melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang disyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan temuan auditor. Kegagalan spesifik dari kedua belah pihak yaitu: yang pertama, keputusan manajemen untuk secara agresif mengakui pendapatan masa depan dari kontrak Mahata yang melanggar PSAK 23. Yang kedua, penerbitan opini wajar tanpa pengecualian oleh KAP Tanubrata meskipun terdapat salah saji material dalam pendapatan. Pertanyaan yang kedua, kecurangan versus kesalahan dan jenis kecurangan. Bedakan antara kesalahan error dan kecurangan fraud sebagaimana didefinisikan dalam bab 6. Berikan argumen mengapa perlakuan akuntansi atas kontrak Mahata di Garuda merupakan pelaporan keuangan yang curang atau fraudulent financial reporting dan bukan penyalahgunaan aset atau misappropriation of asset atau sekadar kesalahan dalam pertimbangan. Bukti spesifik apa dari kasus ini? Misalnya materialitas, dampak terhadap laba yang mendukung klasifikasi ini. Jawabannya, kekeliruan error dan kecurangan fraud. Kedua jenis salah saji ini dapat material maupun tidak material. Kekeliruan error adalah salah saji dalam laporan keuangan yang tidak sengaja, sementara kecurangan fraud adalah salah saji yang disengaja. Untuk kecurangan dapat dibedakan antara misappropriasi aset yang seringkali disebut sebagai penyalahgunaan atau kecurangan karyawan, serta pelaporan keuangan yang curang, fraudulent financial reporting. Bukti spesifiknya yaitu kemampuan Mahata, sebuah perusahaan yang relatif baru dan kecil, untuk memenuhi kewajiban sebesar 239 juta sangat diragukan. Piutang tersebut kemungkinan besar mengalami penurunan nilai yang parah sejak awal, dan mencatatnya pada nilai penuh melanggar asersi penilaian secara signifikan. Ini terkait langsung dengan tujuan audit nilai realisasi. Pertanyaan yang ketiga, skeptisisme profesional dan keyakinan memadai. Laporan auditor memberi keyakinan memadai, reasonable assurance, dan audit dilakukan dengan skeptisisme profesional, professional skepticism. Definisikan kedua konsep ini dengan menggunakan fakta dan kasus Garuda. Bangunlah sebuah argumen bahwa auditor KAP Tanubrata gagal mempertahankan sikap skeptisisme profesional terkait transaksi Mahata. Bagaimana kegagalan spesifik ini merusak keyakinan memadai yang seharusnya diberikan oleh audit tersebut? Jawabannya, skeptisisme profesional merupakan standar auditing masyarakat bahwa audit dirancang sedemikian rupa agar dapat memberikan kepastian yang layak untuk mendeteksi baik kekeliruan maupun kecurangan yang material. Dalam laporan keuangan, kegagalan spesifik dalam kasus PT Garuda ini, auditor adalah gagal bersikap karena langsung percaya dengan kontrak Mahata tanpa memastikan lagi kemampuan bayar atau realisasi pendapatannya, karena cuma dari satu transaksi, posisi keuangan bisa berubah drastis. Pertanyaan yang keempat, asersi dan tujuan audit terkait transaksi. Dengan berfokus
Ada pendapatan yang diakui dari kesepakatan Mahatta, identifikasi dan jelaskan bagaimana manajemen melanggar 3 asersi kunci transaksi, yaitu keterjadian, akurasi, dan pisah batas. Untuk setiap asersi yang dilanggar, jelaskan satu prosedur audit spesifik yang seharusnya dilakukan oleh auditor untuk mendeteksi salah saji tersebut. Jawabannya, manajemen melanggar 3 asersi kunci terkait transaksi, yaitu yang pertama keterjadian atau occurrence, yang artinya asersi ini menyatakan bahwa transaksi yang dicatat benar-benar terjadi dan berkaitan dengan entitas. Meskipun kontrak telah ditandatangani, peristiwa ekonomi yang menghasilkan pendapatan, pemberian layanan, dan penerimaan pembayaran yang dapat diandalkan belum terjadi pada tahun 2018. Dengan demikian, pengakuan pendapatan ini melanggar asersi keterjadian. Yang kedua ada akurasi atau asuresi. Asersi ini menyatakan bahwa jumlah dan data lain yang terkait dengan transaksi yang telah dicatat dengan tepat dengan mengakui pendapatan masa depan yang belum dihasilkan. Jumlah pendapatan yang dicatat untuk tahun 2018 secara fundamental tidak akurat. Yang ketiga ada pisah batas atau cut off. Asersi ini menyatakan bahwa transaksi telah dicatat dengan periode akuntansi yang benar. Ini adalah pelanggaran yang paling mencolok. Manajemen secara tidak tepat menarik pendapatan dari periode akuntansi masa depan selama 15 tahun ke dalam satu periode tunggal, yaitu tahun 2018. Pertanyaan nomor 5, asersi dan tujuan audit terkait saldo. Pengakuan pendapatan yang tidak tepat menciptakan saldo piutang usaha yang sangat besar dari Mahatta. Analisislah saldo ini menggunakan asersi terkait saldo yang eksistensi dan penilaian dan alokasi atau valuation and allocation. Manakah dari kedua asersi ini yang menimbulkan risiko lebih besar dalam audit Garuda dan mengapa? Bukti apa yang krusial untuk mengaudit penilaian piutang jangka panjang dan beresiko tinggi seperti ini? Jawabannya, dalam kasus ini kantor akuntan publik atau KAP yang bersangkutan tampaknya menerima keberadaan kontrak tanpa secara memadai menantang penilaian piutang yang dihasilkan atau ketepatan waktu pengakuan pendapatan. Ini menunjukkan kegagalan dalam menerapkan asersi penilaian, dan alokasi yang paling beresiko dalam kasus ini adalah asersi penilaian, di mana kemampuan Mahatta untuk membayar utangnya sangat diragukan. Auditor seharusnya meminta bukti kemampuan bayar Mahatta agar nilai piutang yang diakui benar-benar mencerminkan nilai bersih, bukan hanyalah angka kosong. Pertanyaan nomor 6, bukti audit dan tujuan audit. Babina menjelaskan bahwa auditor memenuhi tujuan audit dengan mengumpulkan bukti audit yang cukup dan tepat. Bayangkan, Anda adalah ketua tim pada penugasan Garuda. Anda disajikan kontrak Mahatta yang telah ditandatangani. Mengapa satu bukti ini saja tidak cukup? Jenis bukti lain apa yang Anda minta untuk memenuhi tujuan audit yang terkait dengan penilaian piutang dan ketepatan waktu pendapatan? Jawabannya, jika cuma mengandalkan kontrak dari Mahatta, itu rasanya tidak cukup untuk menjadi bukti. Karena kontrak hanyalah menunjukkan niat kerjasama, bukan jaminan uang bakal diterima. Sebagai auditor, seharusnya mencari bukti tambahan seperti bukti transfer atau pembayaran, laporan keuangan Mahatta untuk melihat kemampuan bayar. Dengan begitu, baru akan mendapatkan keyakinan memadai terkait penilaian utang dan waktu pengakuan pendapatan. Nomor 7, siklus laporan keuangan transaksi Mahatta terutama berdampak pada siklus penjualan dan penagihan atau sales and collection cycle. Jelaskan bagaimana satu transaksi curang ini akan mendistorsi akun-akun kunci dalam siklus ini, misalnya penjualan piutang usaha. Lebih lanjut, bagaimana salah saji ini dapat memiliki efek berantai ke siklus lain seperti siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, capital acquisition and repayment cycle, jika laba yang menyesatkan tersebut digunakan untuk mendapatkan pembiayaan baru. Jawabannya, transaksi Mahatta paling ngaruh ke siklus penjualan dan penagihan karena bisa bikin pendapatan dan piutang usaha menjadi salah saji. Penjualan seolah terlihat besar padahal tidak ada kas yang masuk, dan ini juga bisa berdampak ke akuisisi modal dan pembayaran kembali karena laporan laba palsu ini bisa dipakai untuk menarik investor atau mencari pinjaman baru.
Pertanyaan nomor 8, tahapan-tahapan audit menggunakan proses audit 4 tahap yang diuraikan dalam bab 6. Identifikasi tahap di mana kegagalan paling kritis kemungkinan besar terjadi dalam audit Garuda. Apakah ini pada tahap 1 perencanaan penilaian risiko, tahap 2 pengumpulan bukti dan pengujian, atau tahap 3 penyelesaian dan pelaporan? Berikan justifikasi untuk jawaban Anda dengan menjelaskan apa yang seharusnya terjadi pada tahap tersebut versus apa yang kemungkinan besar terjadi. Jawabannya, fase proses audit 4 aspek dari audit yang lengkap. Yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua, melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian sumber stunting atas transaksi. Yang ketiga, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Dan yang keempat, menyelesaikan audit serta menerbitkan laporan keuangan. Besar kemungkinan terjadi di tahap 1, yaitu perencanaan dan penilaian risiko, yaitu di mana pendekatan audit seharusnya auditor sudah bisa menilai bahwa kontrak mata adalah transaksi yang berisiko tinggi dan tidak biasa. Yang ke-9, pertanyaannya ada tanggung jawab komunikasi auditor. Ketika seorang auditor mengidentifikasi potensi tindakan ilegal atau ketidaksepakatan yang signifikan dengan manajemen, mereka memiliki tanggung jawab komunikasi yang spesifik. Mengingat adanya perbedaan pendapat dari para komisaris, jelas ada ketidaksepakatan internal seperti apa seharusnya komunikasi auditor dengan komite audit mengenai perlakuan akuntansi yang kontroversial untuk kontrak Mahata. Jika manajemen menolak untuk mengubah perlakuan akuntansi tersebut, apa saja pilihan yang dimiliki auditor untuk standar profesional? Jawabannya, jika auditor menemukan hal yang mencurigakan atau ada perbedaan pendapatan dengan manajemen, dan dia wajib komunikasi ke komite audit atau dewan komisaris. Di mana kasus Garuda ini seharusnya auditor memberitahu tentang masalah pengakuan pendapatan Mahata dan dampaknya ke laporan keuangan. Jika manajemen tetap membantah dan tidak mau merubah, auditor punya kemampuan untuk memberi opini wajar dengan pengecualian atau bahkan menolak memberi opini jika situasinya memang dikatakan parah. Hal ini sudah sesuai dengan standar. Pertanyaan yang terakhir, nomor 10, etika, tata kelola, dan kewajiban publik auditor. Skandal Garuda pada akhirnya terungkap oleh komisaris yang berbeda pendapat, bukan oleh auditor eksternal. Apa yang diungkapkan hal ini tentang keterbatasan audit eksternal dan pentingnya tata kelola perusahaan internal yang kuat. Diskusikanlah tanggung jawab etis yang lebih luas dari seorang auditor kepada publik, kreditur, dan investor di luar kewajiban kontraktual mereka kepada manajemen klien. Jawabannya, kasus Garuda ini menunjukkan bahwa auditor eksternal punya batas dan pengawasan internal juga. Dan pengawasan internal juga penting di sini. Justru komisaris yang bukan skandalnya, bukan auditor, jadi mempunyai tanggung jawab etis untuk menjaga kejujuran dan kepercayaan publik, bukan hanya untuk menurutkan manajemen saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.